Ya, tugas-tugas itu dikhawatirkan jadi malas kita mengerjakan. Sama kalau misal juga di rumah mengerjakan sesuatu, anggaplah membereskan rumah ya. Kalau membereskan rumah itu dibiarkan menumpuk, nggak dicicil tiap hari, wah jadi malas bisa juga sama gitu. Jadi malas karena melihat, wah udah menumpuk, udah banyak, terus repot lah. Jadi akhirnya muncul rasa malas. Nah itu ya. Nah kalian juga sama. Nah Mister membereskan itu untuk siapa? Mister membereskan tugas-tugas, bukan tugas-tugas apa, pekerjaan di rumah itu untuk kesehatan, lingkungan Mister dan sekitarnya. Untuk kebersihan bersama. Ya betul nggak? Bukan untuk orang lain. Nah itu efeknya mungkin bisa ke orang lain. Tapi utamanya untuk kita sendiri. Nah itu juga tugas juga sama. Ingat tugas-tugas itu bukan untuk sekolah, bukan untuk Mister. Mister mah hanya terus mendorong kalian, mengingatkan itu kembali untuk kalian sendiri tugas itu. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas, ilmunya nambah. Nah, ilmu, kemampuan, keterampilan kalian bertambah. Bukan untuk Mister, untuk kalian sendiri. Itu ya, jadi dicicil kalau ada tugas-tugas sedikit-sedikit kirimkan ya. Kalau misalnya ada kesulitan, aktif ke gurunya nanya. Kalau nggak ngerti, misalkan kita malas ngerjain karena susah, bisa konsultasi terus dengan guru-guru yang bersangkutan. Gitu ya. Kemudian bisa juga ke Mister, kalau ada sesuatu yang kesulitan apapun sampaikan, jangan dipendam ya. Kalian punya masalah apapun sehingga kalian menjadi kesulitan mengerjakan tugas, sampaikan ke Mister. Ya, jangan ragu-ragu untuk sampaikan. Mister, misalnya tugasnya repot dan sulit, ini gimana ini. Ya, selain ke Mister ada guru masing-masing. Sampaikan ya. Oke, jadi mulai sekarang semangat, dicicil, kalau ada tugas-tugas itu jangan biarkan menumpuk. Ya, kalau sudah lama dan menumpuk, muncul rasa malas mengerjakan karena banyak. Nah itu ya untuk siapapun ini ya. Mister bicara ke general untuk semua. Ya, untuk motivasi, untuk terus agar kita semakin hari itu semakin baik, terasah otak kita itu dengan tugas-tugas latihan itu positifnya, bukan menjadi beban bagi kita, tapi mengasah otak kita, memperbaiki kemampuan kita, meningkatkan keterampilan kita. Nah itu ya sedikit ya ulasan sebelum ke pelajaran. Oke ya, itu ya. Semangat ya siapapun ya, semua ya. Deren, Disti, Rafe, Michelle, semangat. Ya. Oke, kita ke materi sekarang ya. Ini nih. Ya, Mister. Oke, coba perhatiin ini. Ini ilmu loh, bener. Ini kepake sampai kalian kerja. Beneran Mister ini ya. Sampai kalian nanti udah kalian bisa menganalisis ini, kalian bisa ini. Contoh begini ya soalnya nih. Nah ini guru sedang menilai hasil kelulusan siswanya, dinyatakan apakah lulus dengan catatan, apakah ikut ujian ulang, apakah gagal siswa tersebut berdasarkan nilai-nilai ini. Nih ada 20 siswa di contoh ini ya. Nah kriterianya adalah lulus jika di atas 85. Lulus dengan catatan jika jika nilainya 70 sampai 85. Ujian ulang jika kurang dari 50. Jika 50 sampai 69. Oke ya. Sedangkan akan gagal kalau nilainya kurang dari 50. Perhatikan. Berarti ini ada berapa pilihan ini? Ini kriterianya ini. Ini kan? Ini. Jadi ada berapa nih pilihannya? 1, 2, 3, 4 ya. Kalau ada 4 pilihan kemungkinan
jawaban itu pilihan itunya ada 4, maka if-nya ada berapa ini? Ayo, Disti, Deren, Rapen, Michelle. Ada berapa if-nya kalau pilihannya ada 4? Ada 3. Ada 3 ya. Oke ya, harus paham ini kemarin yang sudah, supaya diingatkan kembali. Nah, ini kriterianya ini nih yang masih merah-merah ini. Oke ya, kita masukkan ke rumus ya. Berarti di sini sama dengan, oke. Terus if, ya kan? Kurung buka apa? Yang diklik. Sel berapa yang diklik nih? L15. Oke, betul L15. Oke. Jika L15 ini atau diklik ini L15. Oke, udah paham. L15 lebih besar dari 85. Ingat, tidak ada sama dengannya, lebih besar dari 85. Karena ini 7, 10 sampai 85 ini udah kriteria lulus dengan catatan. Yang lulus itu harus lebih besar dari 85, berarti 86, 87 atau 85,1, 85,2, nah itu. Seterusnya ke atas. Nah, titik koma baru dinyatakan lulus, ingat ya, titik koma. Itu baru if yang pertama. If yang kedua, gimana? Ingat? If yang kedua, tetap adalah L15 ini, klik ini atau ditulis L15 boleh. Atau diklik ini boleh. Lebih besar sama dengan 70. Ingat ya. Ini kan 70 sampai 85, jadi yang 70 yang diklik. Ya kan? Kemarin ya? Betul nggak? Titik koma, tanda kutip, apa nih? Lulus dengan catatan. If yang kedua baru if yang kedua. Titik koma, if yang ketiga baru. If yang ketiga, nah ini. Masih tetap yang ini, L15, klik atau ditulis. Lebih besar sama dengan 50. Oke. Baru apa? Titik koma, kurung ikut ujian ulang. Nah, baru ini if-nya udah ada 3, udah cukup. Baru gak usah if lagi, titik koma langsung gagal karena adalah pengecualian dari selain 3 pilihan tadi. If-nya kurung tutupnya ada berapa ini? 3. 1, 2, 3. Oke. Apakah betul gagal ini? Betul. Betul, karena Mister. nilainya di bawah 50. Coba yang 73 harusnya berapa ini? Yang 73 ini harusnya lulus dengan catatan ya. Lulus dengan catatan. 70 itu yang ini nih di antara ini. Lulus dengan kalau lulus mah harus di atas 85 ya. Kalau lulus dengan catatan 85. Apa betul? Wah, betul. 42 gagal ya? Gagal. 85 Lulus. ingat ini 70 Lulus dengan berapa? catatan. Oke, kalau kecuali kalau 85,1, 86, 67 nah. Tuh, masih 85 pas tuh masih lulus dengan catatan karena ini rank aja 70 sampai 85. Lebih dari 85 tuh 86 dan seterusnya. Oke, udah betul berarti rumusnya. Kalian tarik ke bawah. Yang lulus hanya 1, 2. Oke, kita hapus dulu. Bentar, ini ada apa? Tar, berisik. Oke, berisik ya. Di mute aja dulu, Mister. Di mute dulu ya.
Oke, sip. Oke ya, oke. Jadi jelas yang lulus itu hanya di satu, sorry. Ini tuh ya kan? Kalau lulusnya langsung ya, lulus dengan catatan lulus, tapi dengan catatan banyak juga tuh. Yang gagal banyak. Ini contoh menggunakan fungsi if. Ya, betul nggak? Paham, bisa dipahami atau ulang lagi nih? Tuh, Paham, Mister. jadi ingat tuh, kalau kalian klik di sini muncul di atas tuh, lihat tuh. Rumus yang tadi kita buat tuh. Lebih dari 85 lulus. Kemudian lebih besar sama dengan 70. Kalau ada soal seperti ini, yang ininya yang ditulis sama kalian, 70-nya ya kan lebih besar sama dengan 70. Yang lebih kecilnya ini, yang lebih kecilnya ya. Lebih besar sama dengan 50-nya tuh yang ditulis kan. Ya enggak? Tuh. Tapi yang pertamanya lebih besar 85 enggak ada sama dengan, karena kalau ada sama dengan 85-nya masuk. Padahal kalau udah termasuk di sini 85-nya. Oke ya. Kalau ada soal-soal seperti ini bisa ya kalian ya. Nah, itu ya. Oke. Berikutnya coba kita lihat. Nih ya. Nih. Berikut adalah hasil tes penerimaan pegawai di suatu perusahaan. Syarat seorang pegawai diterima adalah nilai tesnya lebih besar dari 80 dan psikotesnya lebih besar dari 85 katanya ya. Jadi yang diterima itu tes tulisnya 80, tes psikotesnya di atas 85. Jadi ada dua ini ya. Ada dua pilihan ini. Oke ya. Ada dua pilihan. Jadi yang diterima itu kalau tes tulisnya 90, psikotesnya 85, betul nggak? Ada dua, ya nggak? Kalau fungsi if cukup di sini aja satu ini ya. Nah sekarang yang jadi kriteria itu dua, tes tertulis dan psikotes dua, jadi dua. 80 tes tertulisnya, psikotesnya 85. Nah ini hasilnya kalian harus ingat ini adalah ada fungsi N ini. Ya. Jadi selain if di dalamnya ada N. Ingat karena ada dua. Betul nggak? Nih ada dua. Ini dan ini. Kalau tadi hanya satu, udah kalian fungsi if aja. Cukup ya. Tapi ada dua, ini dan ini. Maka ini adalah ada N-nya. Caranya adalah begini. Sama dengan if. Tuh, sama biasa. Cuman setelah itu ada N. N. Nah, setelah if itu ada N. Kalau tadi kan if langsung ya. N kurung buka. Baru kalian klik yang pertama. Katanya harus lebih besar dari 80. Mister, Ya. si Michelle tolong masukin katanya Mister. Oh, barusan teh udah ya. Tadi jaringannya putus-putus katanya Mister. Barusan teh udah di ini di admit. Sudah sama Mister tuh. Coba di ini lagi. Nah, mana ya? Bentar Mister. Di ini lagi suruh di request lagi. Ini karena gak muncul lagi. Tadi pernah. Nah, ini udah ada lagi. Oke. Baru muncul lagi. Ya, oke ya. Diperhatiin dulu ya. Oke, Michelle ya. Tadi Michelle. internet Mister keluar. Oke, sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke, Mister ulangi nih. Karena ini ya, perhatikan nih. Supaya kalian paham, ada suatu pilihannya ada dua. Ya. Jadi pertimbangan kriterianya ada dua. Kalau if kemarin kan udah aja satu ini ya.
pilihannya bisa macam-macam, bisa 1, 2, 3, dan ini kalau kemarin. Nah sekarang ada 2, ini dan ini baru dinyatakan lulus, diterima, keterangannya ini hasilnya diterima kalau ini dan ini memenuhi syarat, ngerti ya? Kalau ini dan ini memenuhi syarat diterima. Kalau ini dan ininya tidak memenuhi syarat, ditolak atau tidak ditolak, tidak diterima. Jadi 2 ya, 2 pilihannya. Karena 2 pilihan itu, maka ada perhatikan pelan-pelan ya, supaya kalian paham. Nah mudah, ini mudah sebenarnya ini. Tuh if, and, tuh. Kenapa ada and? Karena ada 2, ini dan ini jadi perhitungan. Kalau tidak ada ini dan ini, cukup if saja. Yang pertama ini kan, ini dulu diklik sama kalian atau D10. Yang lebih dari 80. Karena apa? Karena ini. Perhatikan tuh ini ya keterangan yang kriterianya nih. Lebih dari 80. Dan psikotes katanya titik koma psikotes yang diklik sama kalian. Lebih besar dari berapa? 85. Jadi itu ya, kita ngikutin yang di atas, aturan di atas itu. Kurung tutup sama kalian. Baru titik koma kalian, kalau memenuhi kriteria yang dikurung ini, tertulis dan psikotes yang memenuhi syarat, 80 dan 85, maka diterima. Nah ini baru, selain diterima, sini langsung ditolak. Kalian enter. Kenapa si Imron ditolak? Coba. Ayo. Darren, Disti, Raven, Michelle. Kenapa Imron ditolak? Padahal dia tes tertulisnya gede. Karena psikotesnya 75. Iya, karena tes tertulisnya dia lulus, ya betul nggak? Lebih dari 80. Tapi psikotesnya kecil, nggak lebih dari 85. Makanya ditolak. Ini yang dikatakan fungsi N2 harus memenuhi syarat 2 ini. Oke ya. Oke. Berikutnya ini. Yang berikutnya coba. Ini si Matsani ditolak atau diterima? Hah? Oh ini jadi oke. Si Matsani ditolak, tolak juga. Kenapa? Karena tes tertulisnya lulus lebih dari 80, psikotesnya masih kurang dari 85. Iya kan? Masih ditolak. Nah, kenapa Tony diterima? Karena ini. Ya, karena ini lebih besar, memenuhi syarat lebih besar dari ini. Tuh. Yang ini lebih besar dari ini. Tuh enggak? Memenuhi syarat. Yang lain tidak. Iya enggak? Itu fungsi N itu seperti itu. Oke ya. Saya. Oke, kita tarik ini. Tuh, langsung ada yang ditolak, ada yang diterima. Jadi kalau 2 pilihannya, tinggal kalian setelah if itu ada N-nya. Perhatikan. If, and, tuh. Jadi dua-duanya langsung dikriteriakan, lalu ditutup dengan kurung tutup. Baru titik koma isinya apa. Oke ya. Ngerti ya? Oke, satu lagi coba. Latihannya kita coba ini. Pelan-pelan saja, tapi kalian harus teliti. Coba satu lagi, ini ada soal apa ini? Kita coba lagi. Oke. Ini aja lah soal yang kita buat soalnya. Nih, sini coba ya. Ini ada nilai.
Ya, di sini ada UTS, ada UAS ya. Apa? Sorry ya, ada PTS, ada PAS ya. Oke ya. Nilainya lulus jika PTS lebih besar dari 70 dan PAS lebih besar dari 80. Misalkan ya. Aduh, sorry. Ya. Oke, besar dari 80. Coba. Nah, ini nilai PTS-nya. Ini keterangannya ya. Nah, kita bagaimana ini? Oke. Ini PTS-nya ada yang 65, ada yang 78, ada yang 89, ada 78, 65, 78, ada 77, ada 85, ada 70,1, ada 80,5, ada 70, ada 85. Coba. Nih dari sini kita coba. Ya. Kita coba gimana hasilnya. Ya. Nih. Ini nilainya itu ada nilai PAS sama PTS ya. Kita diminta mengisi keterangan dengan kriteria ini. Yang lulus itu jika PTS-nya lebih dari 70 dan PAS-nya lebih dari 80. Ayo sama-sama sama dengan if kurung buka terus apa? Terus ada apa? Karena ada dua ketentuan apa? Ada apa? Setelah if N. Terus kurung buka lagi. Klik yang pertama ini. Yang lulus lebih besar dari berapa? Lebih besar 70. Titik koma, jangan kurung tutup dulu, titik koma, baru ya klik yang kedua. Klik. Lebih besar berapa? Ini? 80. 80, baru kurung tutup sama kalian. Titik koma, baru kalian buat keterangannya. Yang lebih besar dari 70 dan lebih besar dari 80. Tuh, lulus. Titik koma, selain lulus apa? Tidak lulus. Boleh gagal, boleh tidak lulus. Boleh kata-katanya masih silakan ya kalian. Pokoknya tidak lulus atau oke. Kurung titik koma tutup. Kenapa tidak lulus? Yang pertama, ayo. Di bawah 70. Karena PTS-nya di bawah 70, PAS-nya mah masuk ya di atas. Harus dua-duanya memenuhi syarat. Kalau N itu dua-duanya memenuhi syarat itu ya. Kalau N itu. Coba yang kedua lulusnya kira-kira ini. Tidak lulus juga karena PAS-nya tidak memenuhi syarat, nggak lebih dari 80. Dua-duanya harus terpenuhi kalau ini. Tidak lulus. Lulus tuh yang ini ya. 70, 87. Nah, ini 70,1 lulus karena di atas 70. Oke ya. 70,85 adalah tidak lulus. Oke, gitu ya. Mudah ya. Baik, sekian saja pertemuan kita kali ini. Salam sehat, salam sejahtera buat kalian dan keluarga ya. Ya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Oke. Makasih, Mister. Oke, bye. Mister.
Bye, Terima kasih, sama-sama. Mister. Oke, sama-sama yuk.